Tuhan, ayo kita berikan sorak-sorai untuk Dia. Karena Dia adalah Raja yang hebat. Are you ready, church? Hey! Ayo sama-sama kita nyanyikan. Angkatlah tinggi banjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Oh, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Oh, hey. Kemenangan kami bersama-Mu Tuhan. Are you ready, church? Let us sing together. Angkatlah tinggi banjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Are you ready, church? Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Oh, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Oh, hey, sekali lagi dengan segenap hati kita mau mengangkat Yesus Kristus yang paling mulia. Are you ready, church? Hey! Sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Ku sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Ready, church? Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Oh, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Oh, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Oh, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Yes, Lord Jesus, it's You that we want to focus on in our lives, Lord Jesus. It's You, the destination that we were looking for. Take this fainted heart, take these tainted hands.
wash me in your love. Come like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when I have no song, I'll praise you. Even when it's hard to find the words, louder than I'll sing your praise. Ooh, I will only sing your praise. We will only sing your praise, Lord Jesus. Because it's you. Take these mountains away. Take this ocean tears. Hold me through the trial. Come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing, louder than I'll sing your praise. Ooh, I will only sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing
my time on earth is done, louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. We want to sing this praise. It's for you, Jesus. It's for you. It's for you. It's because of you. You are so good to me, so good to us, so good to everybody. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Sing it, oh Lord. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. We don't know how that leave our hands. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, 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 if You've been so good to me. You're so good. You've been so good to us. This is your moment with God. If not for you, Jesus. If not for you, come on, let us sing. You've been so good to me. You've been so good to me. And now to think that I would be if not for you, if not for you, if not for you, Jesus. Hallelujah. We thank you, God. Hai, shalom semua. Saya harapkan Anda berada dalam keadaan sehat dan berada dalam keadaan baik. Since kita sekarang sudah berada di dalam bulan Oktober dan saya percaya banyak daripada Anda yang mungkin sudah kembali masuk untuk bekerja secara fizikal dan mungkin ada juga para student Anda sudah kembali ke kampus Anda masing-masing dan juga untuk yang maybe masih belajar di sekolah menengah Anda juga sudah mungkin mula untuk masuk ke sekolah dan apapun saya harapkan agar kita di sini tetap setia berjalan bersama Tuhan apapun situasi kita pada hari ini. Dan kalau kita lihat minggu lepas Pastor Perry sudah mengkongsikan dengan kita tema kita pada bulan ini. Jika Anda masih ingat apakah tema kita itu, maybe Anda boleh typekan di chat box pada saat ini. Saya mau melihat sama ada Anda ingat, adakah Anda mendengar tentang khotbah yang disampaikan oleh Pastor Perry last week. Ya, tepat sekali. Tema kita pada bulan Oktober ini adalah missional.
Ya, satu tema yang sangat menarik, dan saya percaya daripada siri-siri khotbah yang akan Anda dengar sepanjang bulan ini akan ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang Anda akan pelajari, dan itu akan terus mendorong Anda untuk terlibat di dalam pelayanan misi. Dalam apa sekalipun, dalam apa cara sekalipun, saya percaya setiap daripada kita mampu dan dapat terlibat di dalam pelayanan ini. Tetapi sebelum saya lebih lanjut lagi, saya ingin bertanyakan satu soalan ini yang mungkin kamu pun tertanya-tanya, kenapa si Ivy tiba-tiba tanya soalan ini? Soalan saya adalah begini, berapa banyak kan daripada kita di sini yang tidak pernah minum Coca-Cola? Oke, jika Anda tidak pernah minum, apa yang saya mau Anda lakukan adalah Anda quickly go to the reaction button and press thumbs up. Ataupun Anda boleh saja komen di chat box pada saat ini dan katakan saya tidak pernah. Right? Dan saya percaya banyak daripada kita di sini yang pernah minum Coca-Cola, kan? Dan di sini saya mau kongsikan 3 fakta menarik mengenai Coca-Cola ini. Right? So yang pertama sekali adalah 97% of the world pernah mendengar brand jenama Coca-Cola ini. And the second interesting fact is 74% of the world pernah melihat tin Coca-Cola itu sendiri. Dan yang terakhir sekali, fakta yang ketiga adalah 51% of the world pernah merasa, pernah minum Coca-Cola itu sendiri. Dan bagi Anda yang tidak tahu, Coca-Cola sebenarnya sudah wujud selama lebih daripada 100 tahun. Dan kalau Anda masih ingat khotbah Pastor Perry last week, Pastor Perry ada mengatakan menurut kajian yang dilakukan di USA, 51% of the citizen in the US tidak pernah ataupun tidak tahu apa amanat agung itu. Dan kita tengok situasi yang berbeza dengan Coca-Cola di sini, di mana 51% of the world pernah minum Coca-Cola. So bayangkan ini, jika Tuhan memberikan tugasan untuk menginjil itu kepada the Coca-Cola Company, kamu rasa apakah yang akan terjadi? It would probably, maybe kita akan nampak banyak orang-orang yang sudah menjadi orang yang percaya pada waktu ini, kan? So it's very interesting to see how Coca-Cola dapat dominates the world. Bagaimana kita merasakan, wow, Coca-Cola it's one of the best carbonated drink, kan, in the world. Dan pada pagi hari ini saya tidak mau mengongsikan mengenai company Coca-Cola, tetapi ada lagi perkara penting yang Tuhan mahu saya sampaikan kepada setiap pribadi Anda yang mendengar pada pagi hari ini. Tetapi sebelum itu, mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Haleluya Bapa di surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada hamba-Mu untuk mengongsikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan, biarlah Bapa Kau terus bukakan mata hati rohani kami ya Tuhan, supaya setiap apa yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, itu akan bukan hanya masuk ke dalam telinga kami ya Tuhan, tetapi yang lagi penting ya Tuhan, untuk itu akan stir something in our hearts, untuk kami melakukan sesuatu, untuk kami become the doer of your words, oh Lord. Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang memberikan kami hikmatnya Tuhan dalam kami mendengar khotbah ini ya Tuhan. Dan Tuhan, pakailah juga mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya setiap apa yang hamba-Mu kongsikan ya Tuhan, ini akan menjadi berkat, ini akan terus memberikan ya Tuhan encouragement khusus untuk mereka yang mendengar lewat daripada our Sunday service today ya Lord, dan bahkan juga mereka yang melihatnya ya Tuhan di YouTube juga ya Tuhan. Dan kami mau terus serahkan ya Bapa semua message ini ya Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amen. Amen. So pada pagi hari ini saya mau mengongsikan satu perkara yang sangat-sangat menarik yang sebenarnya kita semua tahu, but we just need to be encouraged. Bagaimana untuk kita melakukan pelayanan misi ini? Macam mana untuk kita melakukan bekerja di dalam pelayanan misi ini? Seperti mana yang kita tahu, the greatest mission was expressed bila mana Tuhan Yesus itu sendiri turun ke dunia ini, kan? The emphasis ini adalah, penekanan di sini adalah on the fact yang Tuhan humble himself to come, di mana ke tempat di mana saya dan Anda semua berada pada saat ini. And for that reason, dia juga telah datang ke dunia ini dengan menjadi 100% man, dan dia menjadi seorang pribadi yang sangat-sangat taat. Dan sehingga ketaatan dia itu sebenarnya membuatkan dia disalibkan, ya, membuatkan dia sebenarnya mengalami banyak sekali benda-benda penganiayaan yang sangat-sangat teruk pada waktu tersebut, kan?
Sebab Tuhan Yesus pada waktu tersebut dia mempunyai misi yang jelas ketika dia datang, ketika dia turun ke dunia, di mana misinya adalah untuk membawa kita kembali bersama-sama dia ke surga. And that great story of mission itu, as it involves man, bila dia melibatkan manusia ini juga ada tercatat di dalam buku Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu merupakan rencana Tuhan untuk manusia tersebar ke seluruh bumi pada waktu tersebut bersama-sama dengan Injil pada waktu tersebut, kan? And pada awalnya kita tahu mereka manusia yang ada pada waktu tersebut tidak mahu melakukannya. Mereka tidak mahu melakukannya dengan secara rela pada waktu tersebut, sehingga kan Tuhan terpaksa scatter dan menyebarkan mereka ke seluruh pelosok dunia dengan cara persecution, dengan cara penganiayaan. Seperti mana yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8 ayat pertama hingga ke-4. Ayat pertama berbunyi begini, pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan dalam ayat yang keempat dikatakan begini, mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. So apa yang terjadi pada waktu tersebut adalah gereja, they were like enjoying agama mereka pada waktu tersebut. Tetapi apa yang mereka tidak mau lakukan adalah mereka tidak mau go beyond the city walls. Mereka tidak mau keluar daripada tembok kota tersebut untuk mengongsikan the gospel, untuk kongsikan Injil itu pada waktu tersebut. Dan saya sangat tertarik di mana ada yang mengatakan sebenarnya gereja di Yerusalem pada waktu tersebut mempunyai 3M. Yang pertama adalah the mass, the people, right? Dan yang kedua adalah dia mempunyai miracle. Mereka mengalami mujizat itu. Mereka menyaksikan mujizat itu. Dan yang ketiga adalah they have the message. Mereka tahu apakah message daripada Tuhan itu sendiri. But there's one M yang tidak ada pada gereja di Yerusalem pada waktu tersebut, yaitu mission. Oleh sebab itulah apa yang telah terjadi adalah Tuhan allow them to be scattered. Sebenarnya gereja pada waktu tersebut tersebar pada waktu tersebut supaya mereka melakukan seperti mana yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka. Ya, tugas ataupun peranan sebuah gereja itu yang terutama sekali, the number one priority is mission. Dan seringkali kita dengar daripada our senior pastor Pedi sendiri yang dia sendiri katakan bahwa mission adalah salah satu pelayanan yang paling penting di dalam gereja kita, ya. Dan dia sering mengatakan ini over and over again. So di sini secara jelas kan dalam ayat yang kita baca sebentar tadi bahwa Tuhan mahu kita menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, jiwa-jiwa yang belum mengenal pribadi Tuhan itu sendiri. Dan pada pagi hari ini apa yang saya mau kongsikan kepada kita adalah the 3H in mission. Dan apa yang saya dapat ini adalah satu ilustrasi yang inspired by my colleague. Sebab dia katakan begini, untuk kita, one of the article yang dia baca, dia kongsikan, dia cakap, one of the easiest thing untuk kita ingat dengan lebih senang adalah untuk kita menggunakan our parts of body. So hari ini saya akan menggunakan cara yang sama, where when we think about mission, we need to think about these 3 things, the 3H ini. H yang pertama yang saya mau kongsikan pada pagi hari ini adalah head. Mission must start in the head. Misi itu harus bermula daripada pikiran kita. Seperti mana yang kita tahu, di dalam kepala kita ini sebenarnya adalah otak kita, kan? Dan daripada otak kita ini adalah dari situlah kita akan melalui proses berpikir itu. This is where your thinking takes place. And for you to believe in, you must take it into your mind. Untuk Anda percaya tentang sesuatu hal itu, Anda akan membawanya ke dalam pikiran kita, kan? The bottom line is this: what I believe is not important unless it is what God's word teaches. Apa yang saya percaya itu tidak penting kecuali itu adalah sesuatu yang diajarkan di dalam firman Tuhan.
So adakah kita akan membenarkan diri kita to be confirmed dengan image Tuhan itu and be transformed dalam pemikiran kita? Dalam Roma 12 ayat 2 secara jelas sekali menyatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So untuk ini, this is very very important, untuk kita recognize the truth, untuk kita tahu apakah kebenaran tersebut. If kita sadar, if we realize bahwa kebenaran itu tidak mengubahkan, dan kamu harus tahu apakah kebenaran itu terlebih dahulu. And Alkitab, dia bukan hanya mengandungi firman Tuhan, tetapi the most important thing adalah it is the word of God. Firman itu adalah Allah. And kita tahu bahwa firman itu merupakan terang bagi jalan kita, di mana kita akan didirect kepada jalan yang betul, di mana kita akan tahu jalan manakah yang harus kita ikut. It's like a guideline untuk kita, bagaimanakah cara hidup kita sebagai orang percaya. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kan? So the next thing that we need to do is how we must respond to the truth. We must respond. Kita perlu respon kepada kebenaran ini. Kita harus mempunyai the teachable spirit in us. Kalau kita tidak mahu membenarkan firman Tuhan itu fall on good ground and respond positively to it. So untuk amanat agung itu dapat dilaksanakan sangat sukar. So as you listen to this sermon this morning, you need to have this kind of attitude. God has something to say and I need to listen to what is being said. Right? So dan yang ketiga adalah untuk kita receive the truth, untuk kita menerima kebenaran itu sendiri. Dan bila kita sudah mengetahui apakah kebenaran itu dan kita respond to it, it's time untuk kita menerima kebenaran itu. Sama seperti Daud, dia berdoa di dalam Mazmur 119 ayat 34. Daud mengatakan ini dalam doanya, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. So this is the prayer yang Daud katakan pada waktu tersebut, and this is the prayer yang seharusnya ada pada setiap kita untuk kita menerima kebenaran itu. Dan we know the first thing untuk kita dapat melakukan pelayanan misi itu adalah bermula daripada pikiran kita. And the second thing, the second point, the second H yang saya mau kongsikan pada pagi hari ini adalah our heart. Okay? Misi itu must go to the heart. Misi itu harus pergi kepada hati kita. Dan bila berbicara mengenai hati kita itu, we know that it's basically, we know there's a lot of emotion. Banyak sekali emosi-emosi kita bila berbicara mengenai heart itu. And di situ jugalah, di hati kita jugalah di mana we will begin to feel. Kita akan mula untuk merasakan, kita akan mula untuk anticipate apa yang kita percayakan. Dan di hati kita inilah di mana the word of God itu mula untuk melakukan pekerjaan imannya, kan? Dalam firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. For faith will affect how you feel. Iman itu akan memberi kesan kepada perasaan kita. But how you feel should not affect your faith. Tetapi apa yang kita rasa tidak seharusnya mempengaruhi iman kita. There is a great difference here. Okay? Dia bukan hanya sekadar untuk kita, emosi kita mempengaruhi iman. Tetapi emosi kita dipengaruhi oleh iman. So apakah emosi yang perlu ada sebenarnya adalah the first one, there must be a passion for mission. Saat Anda sebenarnya belajar mengenai firman Tuhan, especially in regards to mission, kita sepatutnya seharusnya dapat develop that strong feelings or what I can say as conviction tentang betapa pentingnya pelayanan misi ini, how important mission is, ya, untuk kita dapat menjangkau, untuk kita melaksanakan amanat agung ini. Dan bila kita berbicara mengenai passion ini, the definition for passion ini adalah intense, driving or overmastering feeling or conviction. It's such a strong feeling. Dan saat kita mempelajari firman Tuhan dengan lebih lagi, terutama sekali yang berkaitan dengan misi, kita seharusnya menjadi lebih passionate. Seharusnya kita lebih mau lagi terlibat di dalam pelayanan ini, pelayanan misi ini. Di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, amanat agung yang secara jelasnya berbicara bukan hanya kepada, ditujukan kepada para pastor, bukan hanya kepada para full-timers, bukan hanya kepada staf gereja, but
every one of us. Dikatakan begini di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. And for me personally, right, the more I get involved with mission, the more passionate I am. For example, bila berbicara mengenai mission trip, kan selalunya tim akan, tim misi akan bergerak untuk pergi ke mission trip. And despite having, like for me personally, ada banyak sekali hal yang saya harus korbankan in terms of my energy, in terms of my time, in terms of money. But at the end, every time after the end of the trip, itu bukan akan membuatkan saya rasa, oh, why did I spend my few days in this place? Why did I waste my money on this? Tetapi itu akan membuatkan saya semakin passionate lagi. Ya, semakin passionate lagi untuk terlibat di dalam pelayanan misi. And I believe for most of the people yang pernah terlibat dengan saya bersama-sama dalam pelayanan misi ini, khususnya di dalam camp ini, banyak daripada mereka ini, once they get involved with this ministry, mereka tidak akan just go for it one time, but mereka akan terus punya hati untuk terlibat. Ya, mereka juga akan mengalami perubahan daripada mereka punya level of passion, khususnya di dalam pelayanan misi. Dan yang kedua, the second emotion yang akan dilahirkan sebenarnya daripada hati kita ini adalah we will have that compassion. Ya, kita akan mempunyai rasa belas kasihan itu. Bila someone itu has strong feelings about something, orang itu sebenarnya mempunyai potential for compassion. Ya, compassion means apabila kita mempunyai perasaan simpati of other people yang mempunyai masalah. Ya, and masalah itu mungkin pergumulan dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam study mereka, dalam family mereka, or even maybe their struggles in terms of financial, so many other things, and we desire to lessen it. Dan mungkin ada yang sebenarnya yang terikat, terikat oleh roh-roh jahat ini. So for those of you who know, I am really passionate mengenai mission ini, dan saya sudah banyak travel bersama-sama dengan Pastor Perry kan, khususnya ke Sabah dan Sarawak untuk organize camp kan. And there were times honestly saya rasa macam saya mau stop, saya rasa macam penat lah, saya rasa better I spend my holiday by going just for vacation. But then every time saya rasa macam no, I shouldn't, I need to do more. Saya mau terus terlibat di dalam pelayanan ini. And the more I do it, the more I realize banyak orang-orang di sana yang memerlukan Tuhan. Dan banyak sekali orang di sana yang perlu kenal siapa Tuhan itu. Ya, they need God. Mereka memerlukan Tuhan di dalam hidup mereka. Hati saya have developed this compassion bila saya melihat banyak sekali yang mungkin masih terikat dengan ajaran-ajaran nenek moyang, banyak sekali yang terikat dengan roh-roh gelap, banyak sekali yang mungkin semakin menjauhkan diri daripada Tuhan. So that's why when you really have the heart for mission, you will start to have that compassion, and you will also have that passion untuk melayani di dalam pelayanan misi ini. Dan poin yang ketiga saya mau kongsikan pada hari ini, tadi kita berbicara mengenai the head, the heart, and the third H will be our hand. Our mission must continue with the hand, dengan tangan kita ini. And tangan kita ini symbolizes what? It symbolizes action, perbuatan kita. And there are many things we can do with your hands. Of course, some people will say, oh, there's only few things. Tetapi dengan tangan inilah kita dapat melakukan pekerjaan kita. Dengan tangan inilah kita dapat menaik. Dengan tangan inilah kita dapat berbicara. Like for me, I love to do hand gestures, kan? And dengan tangan inilah kita dapat melayani. Dengan tangan inilah kita sign the contract untuk kerja kita. Dengan tangan inilah kita memasak. Dan dengan tangan inilah, for some of you guys, kamu gunakan untuk bermain alat musik, kamu gunakan untuk bermain gitar, kamu gunakan untuk bermain keyboard. And dengan tangan ini juga lah apa yang kita lakukan adalah kita dapat menunjukkan sukacita kita, kan? Tapi dengan tangan ini juga lah kadang-kadang lahirnya perasaan macam disgust kita ataupun rasa marah just from our hand gesture. And daripada tangan kita ini, it's enough.
it's enough to reveal something about us, something about you, something about me. They all say something about us. Tangan kita ini. Bila the head is right about mission, when the head is right about mission, and the heart is right about mission, then the hands need to be right as well, all working together. Dan something yang perlu dilambangkan dengan ladang itu, dengan turun ke ladang itu adalah tangan kita, kan? Sebagai seorang guru, one of the routine yang saya lakukan di dalam my class adalah untuk student mengangkat tangan mereka ketika mereka hendak menjawab soalan, dan juga ketika mereka ingin bertanyakan soalan. And even right now, dengan online classes, what I ask them to do is that the routine that I created, if you want to ask question, press the raise hand button. Ya, so lepas mereka buat itu, dan barulah when I acknowledge them, dan barulah mereka akan menjawab soalan ataupun mereka bertanyakan soalan. Tapi one thing, bila tangan terangkat ini, kan bila tanya soalan, cikgu tanya soalan, and then someone raise up their hand, that means the person volunteer untuk menjawab soalan tersebut. That means the person dengan sukarela mau menjawab soalan tersebut tanpa saya perlu memanggil nama mereka. Kan? What I want to say here is that that hand is willing to do something bila dia mengangkat tangan itu. Dan here, dalam pelayanan misi ini, why our hand is very, very important. We must have hands of surrender. Kita mahu mempunyai tangan yang mahu berserah kepada Tuhan. And for some of you, you might be holding on to something yang Anda harus sebenarnya letakkan ke bawah. And jika Anda terus hold on to it, whatever it is, apa yang terjadi adalah lama-kelamaan, tangan Anda akan menjadi semakin berat, dan akhirnya Anda merasakan sangat tidak dapat mengangkat tangan Anda lagi. Itu akan menyebabkan apa yang Anda tidak boleh lakukan adalah untuk Anda mengangkat tangan Anda dan mengatakan, yes Lord, I'm willing to go. I surrender. Bila kita dengan voluntarily, kita katakan, yes Lord, I want to go. Kan? Sama seperti Musa. Oke, pada waktu dia melepaskan tongkatnya itu, apa yang terjadi? Kan a lot of miracles happen. Jadi soalan saya kepada Anda pada hari ini, are you holding on to something that may keep you daripada melakukan pelayanan misi ini? Adakah Anda berpegang, holding on to something, ya, yang menyebabkan Anda tidak dapat terlibat di dalam pelayanan misi ini? And for some of you, maybe Anda merasakan when Anda tidak dapat melakukan apa-apa di dalam pelayanan misi, you can't do it. You don't have anything. My advice to you is, look at your hands. Look at your hands and look into what you have in your hands. Lihat dengan apa yang Anda ada sebenarnya di tangan Anda. And lihat dengan apa yang Anda boleh lakukan dengan tangan Anda ini. Right? Ada banyak sekali cara ada untuk kita melakukan pelayanan misi dengan hanya menggunakan tangan kita. Ya. Simple thing, ya. We don't have to be a billionaire, millionaire untuk kita donate something, untuk kita melakukan sesuatu itu, ya. Untuk kita memberi itu, kita hanya perlu memberikan apa yang ada pada kita, kan? Kita memberi lewat daripada keuangan kita. Contohnya dalam COVID-19 Fund, as simple as that. Dengan kita terlibat dengan memberi dalam COVID-19 Fund ini, kita sudah terlibat di dalam pelayanan misi. What do you have in your hands? And for those of you who keep on asking what I can do, there's a lot of things you can do with these hands. Ya, sebagai conclusion ya, apa yang saya harapkan daripada this sermon series in this month of October, saya harapkan banyak daripada Anda yang akan terpanggil atau respond in some way untuk melakukan pelayanan misi ini. And I have truly learned that God's will is about mission. Itu adalah hati Tuhan untuk kita melakukan pelayanan misi ini, untuk menjangkau the lost, untuk kita menjangkau the one who don't know who God is. Ya, and at the end you will have that passion, you will have that conviction to do something about it. Dan saya mau kongsikan apa yang dicatat, yang dituliskan oleh seorang author yang bernama Paul W. Powell di dalam bukunya The Complete Disciple. Dia mengatakan, dia describe this condition dengan cara ini. Many churches today remind me of a laboring crew trying to gather in harvest while they sit in the tool shed. They go to the tool shed every Sunday and they study bigger and bigger methods of agriculture. They sharpen their knives, grease their tractors, and then get up and go home. Then they come back
again that night, study bigger and bigger methods of agriculture, sharpen their knives, grease their tractors, and go home again. And they come back again on Wednesday night. And what did they do again? They study bigger and bigger methods of agriculture, sharpen their knives, grease their tractors, and get up and go home. They do this week in and week out, year in and year out. And nobody ever goes out into the fields to gather in the harvest. Dan begitu jugalah dengan gereja. Sometimes apa yang terjadi di gereja, kita selalu berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan, yes, this message about mission. Kita selalu berkumpul bersama-sama, yes, we want to pray about mission. But one thing we never do, kita tidak pernah turun ke ladang itu untuk mengambil hasil tuaian tersebut. Kita sibuk untuk sharpen, kita sibuk untuk prepare, but we never even want to go down to the harvest. Ya, dan saya mau akhiri khotbah saya pada hari ini mengenai pengalaman saya sendiri di dalam pelayanan misi di Cambodia. Dan apa yang terjadi pada waktu tersebut adalah di dalam pelayanan misi kami decide untuk membantu satu family ini untuk membina rumah. Ya, membina rumah, and I think it was the first community project yang kami adakan khususnya untuk membina rumah, because the first one was a toilet, dan the second community project is rumah. Apa yang terjadi adalah family ini layak yang perlu diberikan bantuan rumah ini disebabkan oleh that husband. Bapak itu sebenarnya dia bedridden, dia hanya terlantar di katil, mengalami masalah kesehatan, dan sebenarnya dia lumpuh. Ya, kaki sebelah dia, is it one or both? Saya pun tidak berapa ingat, sudah dipotong disebabkan oleh masalah kesehatan. So, apa yang terjadi adalah mereka punya rumah itu sangat-sangat sempit, actually sangat-sangat kecil, sampai dapur pun terpaksa di luar. Kalau hujan begitu, dan dapur mereka itu akan rosak, dan mereka tidak dapat menggunakan dapur itu. Sebab itulah kami decide, yes, we want to build a proper house for them. Ya, so dalam kami build the house, kami juga ambil kesempatan, this opportunity untuk menginjil kepada family tersebut. Dan daripada situlah kami tahu bahwa this man, actually bapak ini sudah banyak kali coba untuk membunuh diri. Not once, not twice, but many times. Ya, sebab dia merasakan dia menjadi beban untuk keluarga tersebut. Apa yang terjadi sebab bapak ini bedridden kan? So they need to be someone untuk menjaga dia. So let's say macam Monday, anak perempuan dia pergi sekolah, dan istri dia perlu berada di situ di rumah untuk menjaga dia. And then hari Selasa, istri dia keluar untuk bekerja, untuk pergi ke kebun, dan anak dia stay di rumah. And then hari Rabu tukar lagi, anak pergi sekolah, wife stay di rumah. And hari Kamis pula, wife pergi kerja, pergi kebun, and anak stay di rumah untuk jaga dia. So it's the cycle that continues on. Jadi bapak ini merasakan dia merupakan burden to the family, dan dia merasakan sangat susah untuk family itu berfungsi secara normal. Dan dia merasakan kesian dengan anaknya yang tidak dapat ke sekolah karena perlu menjaga dia, dan istri dia pula terpaksa keluar untuk bekerja. So sebab itulah dalam keadaan dia sangat-sangat tertekan itu, dia decide untuk bunuh diri. Dia decide untuk end his life. Ya, and what happened semasa seminggu kami berada di sana adalah every day we will talk to him, kami pray for him. And mula-mula tuh dia macam a bit keras, dia tidak mau dengar sangat. But slowly bila comes to the end of the week, dan rumah itu sudah mau siap sebenarnya, to the point yang bapak ini menangis. Dia menangis, dan dia katakan begini kepada kami, why are you guys so good? Kenapa kamu sangat baik, sanggup menolong orang macam saya ini, orang yang kamu tidak kenal pun, dia katakan. Dan akhirnya bapak ini menerima Tuhan. Ya, kami sangat-sangat happy pada waktu tersebut, dan kami rasa, wow, this is so amazing melihat pekerjaan Tuhan terjadi pada waktu tersebut. Ya, so fast forward 1 tahun selepas itu, saya kembali lagi ke Cambodia, dan dalam pelayanan itu kami ke kampung yang lain pula. Dan semasa kami melakukan pelayanan waktu itu, pelayanan children ministry, kami sebenarnya melayani all those budak-budak yang ada di kampung tersebut. So dalam student saya sebenarnya orang tengah melakukan pelayanan, and I observe them, ada seorang lelaki dengan kerusi roda. Dia berhenti di depan, dia tengok lama, dan saya pun wonder, siapa lelaki ini? Kenapa? Mungkin dia mau join juga kok, tapi ini sekarang ini adalah untuk budak-budak, takkan dia mau join, macam itu kan saya terfikir. And then
dia masuk ke dalam kawasan rumah itu kan, sebab dia ada kawasan tanah lapang yang besar. Dan saya macam teringat something, macam familiar, macam tidak. Dan saya dengan kawan saya pun, dengan klik saya pun, siapa orang ini ya, macam tu. Tapi waktu itu kami tidak ada translator, since the translator membantu kami punya student untuk buat itu children ministry. Dan lelaki ini yang dengan kerusi roda ini terus bercakap-cakap dengan kami, dan kami pun rasa apa sebenarnya dia cakap ini, sebab saya tidak faham the Khmer language kan. So tidak lama selepas tu ada translator ini datang, dan dia pun katakan yang kepada kami, orang itu cakap, orang itu katakan, kamu adalah orang yang tolong buat rumah saya. Dan saya pun sangat terkejut, rumah, adakah ini lelaki yang last year kita tolong itu? And my colleague, sebab dia pun ada juga last year di dalam pelayanan yang saya pergi last year itu, kami hanya macam tengok each other and we're like so shocked because it's so different, he looks so different. Kamu dapat melihat perubahan dia itu, di mana kamu dapat merasakan sukacita dia, dan kamu dapat merasakan betapa dia berpikiran secara positif. And I was so shocked sebab dia pergi sendiri ke hospital, dia dengan berkerusi roda itu, meaning dia mau hidup lagi. Because if you look at 1 year before, dia hanya memikirkan untuk mati, dia tidak mau makan pun obat-obat yang diberikan begitu. So I was like very very happy bila melihat situasinya itu, melihat perubahan dalam hidup dia itu. And the sad thing is last year, I think I received a news daripada ministry partner kami di sana, dia mengatakan bahawa bapa ini sudah meninggal. I was so sad at first when I received the news. Then after that I feel, wait, I forgot something. Saya seharusnya bersuka cita, bukannya happy yang oh ya ada someone mati, ada someone meninggal. But saya harus bersuka cita because of one thing. Yang saya tahu, Bapak ini telah diselamatkan. Bapak ini sudah menerima Tuhan Yesus. Dan Bapak ini, saya tahu dia sekarang bersama-sama dengan Bapak di surga. Ya. So, from that simple thing, saya dapat melihat through that things, dengan hanya membina rumah and then share the gospel, dia mengubahkan kehidupan Bapak ini. Bapak yang dulunya hanya memikirkan untuk bunuh diri, tetapi akhirnya menemui pengharapan, dapat pengharapan itu kembali. So I would like to encourage every one of you, for you to be part of mission, untuk Anda melakukan pelayanan mission ini. Fikirkan, I want you to think again. In the head, apakah pemikiran Anda mengenai misi itu? Apakah the truth that you know mengenai misi itu? Adakah Anda cukup jelas? Adakah Anda cukup faham tentang amanat agung Tuhan itu? And the second thing adalah, do you have the heart untuk melakukan pelayanan misi ini? And I have to tell you this, without the heart, you will not be able to do that. Sebab heart kita ini adalah antara yang memainkan peranan penting juga untuk kita develop that passion, compassion. Sebab dalam melayani pelayanan misi ini, we have to deal with people. And saya ada kongsikan ini di JG saya. Senang, mungkin for some people senang untuk mereka rasa tidak mau tolong anyone. Tetapi for some of us who really knows, who have that compassion, untuk kita menolak, untuk tidak menolong someone itu sebenarnya sangat-sangat sukar. Kita perlu ada hati yang cukup kental, cukup kuat untuk say no, saya tidak mau tolong orang itu. It's even easier for you, yes, saya mau tolong orang itu, daripada to say no, saya tidak mau tolong orang itu. Sebab kamu akan ada rasa beban, kamu akan terfikir-fikir benda itu, kan? And the next thing, it's not just for you to have, you know, that in the head, in the heart, but then you never put in action the hand. It's time for us to put. Dan saya harapkan Anda akan terus mau terlibat di dalam pelayanan misi. Bagi Anda yang mungkin sudah lama tidak terlibat, ataupun bagi Anda yang merasakan I don't know how to be involved. There's so many things for you to be involved di dalam pelayanan misi ini. Dan saya percaya God will open ways to you. God will show you the way tentang apakah yang Anda harus lakukan. It could be just around you. It could be just with the people around you, near you. You don't even have to travel ke Sabah Sarawak, travel ke Cambodia contohnya untuk Anda melakukan pelayanan misi ini. This is your mission field. Ada banyak sekali yang harus kita lakukan. Ya, mari sama-sama kita berdoa pada saat ini. Haleluya Bapa di surga, Tuhan, terima kasih ya Tuhan
untuk kesempatan pada hari ini untuk hamba-Mu mengongsikan ya Bapak the message, the 3H that you want me to share with the people today, oh Lord. Tuhan, hamba-Mu berdoakan ya Tuhan supaya setiap pribadi ini ya Lord akan faham the head, for them to recognize the truth, for them to respond to the truth, and for them to accept it, oh Lord, untuk mereka menerimanya ya Tuhan. And Lord, for them to have that heart for mission as well, oh Lord, di mana mereka akan punya desire, dan mereka akan punya passion ya Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Bahkan juga mereka akan mempunyai compassion towards others ya Tuhan, especially orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, ataupun orang yang sudah jauh daripada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, bukan hanya untuk we have the head and the heart, but for us to use our hands, oh Lord. Dan mungkin banyak daripada di antara mereka di sini ya Tuhan, yang mungkin sudah Kau tegur pada hari ini ya Tuhan, betapa mereka merasakan they cannot do anything, they are not good in anything, they don't know what to do dalam pelayanan misi ini ya Tuhan. But Tuhan, today you will reveal to them, today you will speak to them personally ya Tuhan, tentang apa yang mereka harus kerjakan ya Tuhan. Bagi mereka yang merasakan, oh I don't have anything to contribute di dalam pelayanan misi ini, let them look at their hands, let them reflect on what they actually have, the talents that they have, the resources that they have actually in their life, supaya mereka tahu they have everything actually they have to be part dalam pelayanan misi ini ya Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu mau doakan ya Tuhan, biarlah Bapak setiap kami di sini ya Tuhan, jemaat gereja BWCC di sisi ini ya Tuhan, setiap kami yang mendengar message ini pada hari ini ya Tuhan, supaya kami terus ya Tuhan mempunyai menjadi pribadi yang bermisi, for us to be missional in our life, oh Lord. Karena kami tahu misi, amanat agung yang telah Kau berikan kepada kami adalah untuk setiap pribadi kami ya Tuhan, bukan hanya untuk certain people ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan for this message, oh Lord. Biarlah Bapak kami terus bersemangat and be passionate dalam pelayanan misi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa, dan kami semua terus mau be passionate di dalam pelayanan misi ini. Amen, amen. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resip transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.